Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Salam sejahtera buat kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk menjelaskan sedikit mengenai ATMS. ATMS ini sebetulnya merupakan sebuah sistem yang menjadi bagian dari ITS. Jadi di dalam ATMS ini kita mengintegrasikan beberapa perangkat, yaitu yang meliputi di situ ada traffic light, ada DMS, ada traffic light, ada DMS atau VMS, ada traffic counting, ada ANPR maupun DIS. Perangkat-perangkat ini kita integrasikan dengan menggunakan topologi kurang lebih seperti ini. Nah, ini seperti ini. Jadi perangkat-perangkat tadi yang meliputi traffic light, traffic counting, VMS, DMS ataupun ANPR itu kita konekkan di lapangan dengan menggunakan sebuah gateway. Gateway ini dia juga berfungsi sebagai VPN. Jadi dia juga berfungsi sebagai VPN. Gateway itu bisa berupa sebuah PC ataupun perangkat sejenisnya, yang mana bisa juga EDC gateway, yang mana di sana dia bisa mengkonekkan perangkat-perangkat ini melalui media internet ke dalam satu jaringan yang saling terintegrasi. Jadi di sini VPN gateway-nya connect ke sini ke server, kemudian ada integrator sistem, kemudian melalui internet ini di sini ada production server, yang mana nanti masing-masing perangkat ini akan saling berkomunikasi melalui messaging server untuk menghasilkan sistem yang terintegrasi. Tujuannya adalah sementara ada dua, yaitu satu, melakukan pemantauan, penilaian kinerja dan sebagainya yang terhadap simpang, ada simpang, ada juga apply. Jadi perangkat-perangkat tersebut diletakkan pada sebuah simpang atau di ruas jalannya sebagai apply atau apil. Ya, maka hasilnya itu nanti bisa kita pantau dan kita bisa mendapatkan report report secara real time terhadap masing-masing apil ataupun apply yang ada di lapangan. Kemudian tujuan yang kedua, perangkat ini, sistem ini juga dapat melakukan pengendalian. Jadi perangkat-perangkat yang ada di lapangan itu bisa dikendalikan, ya, terutama misalnya traffic light, traffic light itu bisa kita kendalikan, bisa kita skip fase, kita hold, kita konfigurasi dan sebagainya. Kalau untuk yang perangkat lain, misalnya seperti DMS, DMS, VMS, atau mungkin seperti DIS atau yang lainnya, itu bisa kita ubah kontennya. Jadi konten yang ditampilkan itu bisa kita ubah melalui sistem dashboard ATMS yang terpusat, sehingga mempermudah kita untuk melakukan pengendalian maupun pemantauan. Oke, baik, ini tadi sekilas mengenai cara kerja dari ATMS. Mungkin lebih baik untuk meningkat waktu kita langsung demo saja. Jadi kalau di tampilan ATMS itu kita nanti pertama kali akan muncul seperti ini, ya. Jadi ada dashboard. Dashboard ini ada dua, eksekutif dan dashboard teknis, ya. Eksekutif itu nanti ini saya klik sekilas dulu, ya. Dashboard eksekutif itu seperti ini, ya. Kita akan ditanyakan dulu apakah apil atau apply,
kita menuju kemana gitu ya, misalnya kita menuju ke Purworejo misalnya, kita klik maka ini akan langsung terkoneksi dan melakukan analisis ya. Nanti analisisnya itu langsung ditampilkan di sini. Ini ya, sebenarnya sudah tampil, ini ada beberapa perangkat yang mungkin menunggu. Ya, ini tampilnya seperti ini. Jadi ya sekilas dulu ya, ini tampilnya seperti ini. Kita nanti akan bahas lebih detail lagi apa artinya masing-masing ini. Kita akan lari dulu ke dashboard yang kedua ya. Dashboard yang kedua itu dia merupakan dashboard teknis ya, tampilannya seperti ini. Jadi kita bisa menampilkan traffic light atau DMS atau BIS atau traffic counting atau LPR dan sebagainya, ini ada di sini semua. Jadi kita bisa melakukan pemantauan ataupun melakukan konfigurasi secara langsung ya, seperti itu. Kemudian di menu yang bawahnya kita ada infrastruktur. Ini merupakan simpang ruas jalan ya, bisa ruas jalan, bisa simpang dan sebagainya, keadaannya seperti apa itu kita entry ya. Gambarnya juga kita upload. Jadi kalau kita melakukan survei ke lapangan itu bisa langsung mengentry di sini. Jadi hasil dari survei kita di lapangan bisa kita simpan di sini. Untuk uploading kita juga bisa menggunakan perangkat Android ya. Jadi kita bisa langsung kita klik upload, nanti di sana bisa terintegrasi dengan kamera. Terus kita juga bisa melakukan pengambilan titik koordinat secara otomatis dengan menggunakan Android. Kemudian poin yang berikutnya adalah equipment. Ini adalah perangkat-perangkat yang kita integrasikan. Ada traffic light, ada DMS, ada BIS, ada traffic counting, ada ANPR, dan ada surveillance berupa kamera yang terpasang. Dan perangkat ini tidak menutup kemungkinan bisa kita tambahkan. Jadi intinya di dalam dashboard APMS ataupun ITS ini yang nanti akan kembangkan menjadi ITS ini bisa mengintegrasikan semua perangkat yang sudah terkoneksi secara jaringan. Ini ada equipment group. Equipment group ini berkaitan dengan tampilan di dalam dashboard ya. Jadi di dalam dashboard itu ketika kita ingin melakukan konfigurasi atau melakukan pemantauan dan sebagainya, itu berada dalam satu grup. Misalnya contohnya simpang 3 Dauhan. Simpang 3 Dauhan itu perangkatnya terdiri atas apa saja. Di sini ada traffic light, ada DMS, DMS yang lokasinya di sini, koordinatnya di sini, ada traffic countingnya ini, terus ada ANPR dan sebagainya. Itu nanti sistem ini akan mengintegrasikan, menyatukan perangkat-perangkat misalnya traffic counting ataupun ANPR dan sebagainya untuk menggambar grafik dari kinerja di simpang tersebut. Nah ini contohnya, ini CCTV-nya. Kalau ada tambahan CCTV nanti bisa kita tambahkan lagi di sini ya. Kita bisa melakukan konfigurasi. Nah, ini kita bisa tambah, bisa kita kurangi ya. Tergantung kita mau menyeting seperti apa. Kemudian di sini ada report untuk traffic light, ada report untuk traffic counting, ada listing untuk traffic counting ya. Listing all report ini artinya menampilkan semua report traffic counting yang ada dalam satu halaman. Jadi kalau kita mau mencetak semuanya ya ini seperti ini. Cuma ini membutuhkan waktu yang cukup lumayan lama karena datanya besar sekali.
Kalau yang ini one by one, jadi kita di counting mana, ini kita tampilkan reportnya ya. Ini control panel untuk melihat apa itu user management, terus di situ ada connected device ya. Jadi perangkat-perangkat mana saja yang terkoneksi saat ini. Ada 103 perangkat yang terkoneksi. Alarm ini adalah untuk mendeteksi perangkat-perangkat mana yang terputus. Ini ada beberapa perangkat terputus ini, apakah entah karena listriknya yang padam atau ada kegagalan sistem dan sebagainya, ini akan bisa dideteksi di sini, sehingga nanti bagi petugas bisa langsung menuju ke lokasi. Baik, sekarang itu tadi sekilas mengenai menu-menu dan fitur yang ada. Sekarang kita akan membahas lebih jauh lagi. Kita akan coba masuk ke dalam dashboard eksekutif. Kita bisa mengklik ini ya. Ada dua, yang satu ini adalah secara integrated, jadi kita tidak lepas dari sistem utama. Yang satunya adalah dashboard secara berpisah. Jadi kalau yang satu ini seperti ini, dia full screen ya, jadi langsung masuk ke dashboard eksekutif secara full. Yang satunya adalah dashboardnya masih dalam dalam tampilan dari aplikasi utama ya. Ini integrated screen. Pertama kita memilih dulu apakah kita akan menampilkan April atau April. Kalau kita ingin menampilkan April, kita klik ya. Kita klik, nanti kita akan disuguhi menu yang pertamanya seperti ini ya. Jadi ini kita bisa mengklik ke salah satu, misalnya kita menuju ke simpang 3 mana ya, misalnya di Jatibarang misalnya. Kita klik, kita tunggu sesaat. Nah ini muncul, ini akan muncul tampilan seperti ini. Jadi lama atau cepatnya tampilan ini bergantung dari jumlah cam yang dimasukkan ya. Kalau ada seperti ini kemungkinan camnya mati, jadi tidak dapat menampilkan gambarnya. Nah ini ada, ini sudah ditampilkan. Grafik yang di samping ini adalah grafik di masing-masing fase. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Jadi di masing-masing fase yang jalan misalnya simpang 3 jadi barang ini namanya sama semua ya. Ini Mayu A. Ini sebetulnya dikonfigurasinya bisa disesuaikan. Jadi simpangnya tuh namanya apa begitu. Nanti sehingga kita tidak bingung ya. Ini di masing-masing fase ini kita bisa melakukan pemantauan per hari. Ini dari jam 00, jam 1, jam 2, jam 3 dan sebagainya. Ini kita bisa melihat tingkat SMP, visi rasionya, terus juga speednya. Jadi di masing-masing simpang ini seperti ini ya. Ini sangat lancar ya. Terus lalu di bawah ini fase 3 dan 4-nya, Mayu dan sebagainya. Nah ini di sini adalah rata-ratanya. Jadi tingkat rata-rata yang ada di sini ini dikalkulasi, kemudian ditampilkan di sini sebagai grafik rata-rata. Ini penghitungannya mulai dari jam 00 terus jalan terus sampai dengan saat video ini dibuat pukul 16. Sedangkan ini adalah real time. Jadi rata-rata dari 4 kaki simpang ini kan di counting, lalu hasil dari
rata-ratanya ditampilkan di sini, visi rasionya sekian, terus untuk speednya sekian, ini juga rata-rata ya. Ini update-nya adalah per menit, jadi 1 menit sekali ketika dari Simpang itu melaporkan, ini langsung berganti angkanya, jadi real time. Kemudian ini adalah ANPR, jadi kendaraan yang lewat itu plat nomornya ya, kalau terdeteksi, kalau misalnya kondisinya platnya tidak jelas, kemungkinan dia tidak terdeteksi. Nah ini contohnya, ini gambarnya, jadi gambar apa itu masing-masing kaki simpang ya, 1, 2, 3, 4, ada 4 ya, 4 berarti kemungkinan ini di konfigurasi equipment groupnya ini harusnya 4 ya, yang ini memang nggak ada ini, off ini, kita off aja. Jadi ini untuk memantau kondisinya secara real time, ini adalah langsung bisa dilihat di dalam camnya. Lalu ini adalah tampilannya, tampilan apa itu DMS-nya ini bisa kita lihat ya. Ini seperti apa yang ditampilkan di sana. Lalu di sini adalah tampilan dari kamera tambahan ya, berupa kamera traffic counting, ini ada di bawahnya. Lalu yang menarik, di samping ini juga ada plat kendaraan yang melintas itu semua dilakukan pendataan, kemudian data tersebut dianalisis untuk menghasilkan waktu perjalanan. Misalnya di sini kita melihat Tanjung Pura ya. Tanjung Pura ini dari Indramayu ke Tanjung Pura ini membutuhkan waktu 1 jam sekian belas menit ya, 18 menit. Ini adalah estimasi perjalanan, dan ini tidak menutup kemungkinan bisa juga tampilan ini dimunculkan di sini juga begitu. Jadi kita bisa mengisi konten dari sini untuk masuk ke sini. Itu bisa dilakukan secara otomatis. Namun saat ini belum ada SOP yang baku seperti apa penampilannya, sehingga sistem ini belum kami masukkan, tapi modulnya sudah kami siapkan. Ini tadi perakiraan cuaca ya, perakiraan cuaca di koordinat yang kita tuju tadi. Lalu kita juga bisa melakukan pencarian secara otomatis. Jadi harapannya kalau perangkat-perangkat ini sudah semakin banyak, maka kalau kita klik, dia akan langsung mencari ke perangkat yang terdekat. Saya klik di sini, dia akan mencari apakah dekat ke sana atau ke sini gitu. Ini kita misalnya seperti ini simpang Dauhan gitu ya. Kalau kita mencari ke sini, nanti yang terdekat adalah Kelari ya, misalnya Kosambi, Kelari, traffic counting Kosambi dan sebagainya. Dari Pantura kita akan mencoba untuk bergeser ke Pansela, misalnya kita klik di sini gitu, tapi dia akan mencari equipment yang terdekat, kita tampilkan lalu kita klik, maka dia akan terkoneksi ke simpang 3 Sampang. Datanya seperti ini munculnya. Ini tadi sama seperti yang sudah kami jelaskan. Jadi yang di atas ini adalah merupakan total dari rata-rata traffic counting. Yang di sebelah kirinya adalah grafik dari masing-masing traffic counting. Ini ada 1, 2, 3, ada 3. Lalu data-data ini yang di bawahnya adalah penampilan dari kamera ya, ini analisis perjalanan. Ini kalau terdapat yang dipasang disk, maka yang ditampilkan adalah disk ya. Kalau DMS, dia yang ditampilkan adalah DMS. Kalau yang dipasang adalah DMS, maka dia juga akan menampilkan DMS. Ini kalau kameranya
sekiranya bandwidthnya berat bisa kita off-kan juga ya, kita on-kan lagi. Lalu di sini juga ada kondisi saat ini. Jadi traffic light-nya ini saat ini berjalan pada fase 1 selama 26 detik gitu. Nanti di fase 2 dia akan berjalan selama sekian detik ya, tergantung dari kondisi kepadatan. Jadi traffic light yang dipasang ini adalah traffic light yang sudah adaptif terhadap kondisi lalu lintas. Ini visi rasionya muncul, speed rata-ratanya 30. Ini ANPR tidak muncul karena memang ini nggak digrupkan ya, kemungkinannya nggak digrupkan dengan apa, dengan yang ada di sini. Lalu kalau kita ingin berpindah, ini ada menu geser ini, kita bisa milih apakah Apple atau Apple atau yang mana. Kita cari misalnya Ganjar atau apa gitu ya, kita klik. Nah, seperti ini, slide-nya kita hilangkan, menu slide-nya ini. Maka dia juga akan langsung menampilkan kondisi apa itu Apple yang ada di ruas Banjar, kondisi kosong ya, tidak ada yang lintas. Ini juga grafiknya 0 ini, sepi. Oke, setelah dashboard ini kita bisa mencoba untuk fitur yang lainnya. Kita klik yaitu dashboard teknis. Di dalam dashboard teknis ini, selain melakukan pemantauan, kita juga bisa melakukan konfigurasi terhadap perangkat-perangkat yang terpasang. Misalnya traffic light, ini kita coba melakukan pemantauan. Tapi yang seperti apa sudah saya sampaikan, itu kita bisa melakukan skip fase, hold off ya, ataupun di flash ya, flash ambil. Nah, ini setelah tampil kira-kira seperti ini. Jadi ada animasinya di sini, animasi kondisi apa itu yang jalan ya. Kita bisa juga melakukan konfigurasi ya, jadi di sini misalnya kita ngeklik config ini ya. Dalam config ini untuk fasa-fasanya bisa kita setting ya. Durasinya berapa, core rate-nya berapa, gap time-nya sekian ya, hijau minimal, hijau maksimal dan sebagainya. Ini bisa kita lakukan config, lalu kita simpan. Setelah kita simpan nanti akan langsung tersambung ke traffic light yang bersangkutan gitu. Jadi harus hati-hati juga kalau untuk melakukan konfigurasi, karena ini akan langsung dijalankan secara real time. Kembali lagi ke tadi yang tampilan traffic light. Selain melakukan setting fasa, kita bisa melakukan semua konfigurasi yang ada di dalam traffic light tersebut. Misalnya apa itu master plan gitu ya. Ini master plan-nya ya. Ini kita bisa melakukan pengubahan juga ataupun
upload supaya nanti ketika ditampilkan itu bisa muncul sebagai animasi. Lalu untuk menampilkan yang lain-lainnya, ini fasenya, jadi fase dari masing-masing dari masing-masing yang jalan saat ini. Kalau master plan tadi lengkap. Lalu ini bisa kita konfig secara langsung di sini ya. Signal grupnya ini bagaimana ya. Ini sementara menggunakan kode ya, 1 2 3 gitu angkanya, 1 2 3, 1 merah, 2 kuning, 3 hijau gitu. Ini capture-nya sekian. Ini hati-hati, saya nggak berani ngotak-ngatik ini karena ini langsung berhubungan dengan dengan traffic light yang saat ini sedang berjalan. Lalu ada setting untuk schedule. Ini apakah mau di setting seperti apa ya, apakah multi-plan atau apa ini. Ini settingan schedule ya. Jadi bisa di mode multiplan maupun mode adaptive. Lalu di samping traffic light kita juga ada DMS ini. DMS ini kalau kita klik kita bisa mendapatkan list konten. Misalnya kita klik ke list konten, di situ kontennya apa saja ya, ini bisa ditampilkan. Dan ini bisa juga kita ubah dengan cara di dalam menu yang satunya. Jadi di dalam menu untuk konfigurasi DMS ini kita coba dulu dengan snapshot. Ini adalah foto, jadi di sana dipasang kamera itu bisa memotret tampilan yang ada secara real time. Lalu di sini juga hampir sama dengan DMS ataupun VMS. Kalau nanti dipasang VMS ini seperti ini tampilannya. Tapi untuk di sini kebetulan nggak dipasang ini ya, nggak dipasang kamera. Lalu traffic counting, kalau traffic counting ini lebih banyak otomatisnya ya, jadi di sana hanya melaporkan kondisi penghitungan ya, penghitungan dari contohnya adalah seperti ini. Jadi data dari masing-masing perangkat ini bisa kita tampilkan. Ini untuk yang ANPR. Yang gambarnya beda ini adalah kondisinya dalam keadaan mati ya. Ini juga bisa kita get info juga, jadi langsung terhubung dengan perangkat yang menampilkan namanya ya, nama dan koordinat dari laptop masing-masing perangkat yang ada di situ. Kemudian untuk equipment di sini lebih lengkap. Jadi kita klik, kita bisa tahu kondisinya ya. Kondisinya aktif atau tidak aktif. Ini kalau tidak aktif berarti koneksinya terputus. Ini seperti tadi yang ditampilkan di dalam peta, namun di sini kita lebih lengkap ya. Kita bisa melakukan konfigurasi yang lebih detail. Jadi termasuk membuat schedule, master plan, set info dan sebagainya. Untuk DMS juga sama ya. Kita bisa melakukan pemantauan apakah perangkat ini aktif atau tidak.
misalnya kita klik yang Indramayu, konten, snapshot dan sebagainya, ini kita bisa tampilkan dan bisa kita konfigurasi. Snapshot, maka dia langsung difoto kondisi yang sekarang. Bisa terkoneksi, maksudnya kita refresh ya. Kalau kita klik dia akan langsung melakukan refresh, dan tampilan ini adalah tampilan real time. Jadi DMS dapat kita kita ambil gambarnya secara langsung. Untuk yang traffic counting ini konfigurasinya tidak terlalu banyak ya, karena kita hanya menerima hasil laporan saja dari dari traffic counting yang bersangkutan. Interaksinya hanya satu info saja. Jadi untuk menamai ini apa, terus dia diletakkan di mana dan sebagainya. Demikian pula ANPR ini juga konfigurasinya tidak terlalu banyak, hanya info saja. Tapi di dalam ANPR ini kita bisa mengolah report yang cukup lengkap ya. Saat ini kita bisa, misalnya kita klik laporan, ini semua kendaraan yang terpantau yang yang melintas di dalam semua ANPR yang ada ini dapat dicari dan ditampilkan. Misalnya kita ingin mencari yang depannya H1, maka akan tampilkan semua. Ini kendaraannya juga muncul, terus dia melintas di mana, nih detailnya juga bisa kita lihat. Ini sebabnya kalau 100 ini berarti dia dapat dipastikan bahwa kendaraan ini terbaca dengan sempurna. Karena kalau pada malam hari memang ada kalanya ANPR ini tidak bisa membaca dengan sempurna. Kuncinya adalah di pencahayaan. Jadi ada beberapa ruas itu yang dia bisa hampir 24 jam itu tidak ada error sama sekali, karena di situ pencahayaannya itu cukup terang dan kameranya itu menyorot dengan pas. Jadi kuncinya adalah di pemasangan dan pencahayaan. Ini ruasnya yang dilewati. Kemudian di dalam ANPR ini juga ada report yang berkaitan dengan waktu perjalanan. Misalnya ini kita klik, itu semua kendaraan yang melintas lebih dari satu kali itu diresum di dalam sini. Jadi sehingga menghasilkan waktu perjalanan, jaraknya sekian, kecepatan rata-ratanya sekian, ini waktu tempuh sekian dari ini ke sini gitu. Semuanya bisa di report. Memang kadang kendalanya ini adalah ketika suatu kendaraan itu berhenti setelah dia terbaca di satu titik, lalu di titik lain dia terbaca lagi, namun kendaraan tersebut tidak berjalan secara langsung, dia berhenti dulu. Nah, itu yang menyebabkan kadang pembacaan di sini kurang sempurna. Namun pada secara umum ini sudah lumayan mewakili. Juga ada, tapi yang ini adalah dengan nomor platnya. Kalau yang ini kan hanya resum rata-rata. Jadi hasil dari analisa perjalanan ini dilakukan rata-rata, maka menghasilkan ini waktu perjalanan.
Kalau yang di sini ini lebih lengkap karena platnya juga ditampilkan. Jadi ada kendaraan dengan plat ini, ya, 1 sekian ini. Pertama dia muncul di sini, kemudian muncul di sini, gitu. Dia muncul di ruas Banjarwates masuk ke Kebumen A, ini pada jam sekian. Lalu muncul lagi di sini, ya, Kebumen A ke Wates A ini dia pada jam sekian. Dengan jarak sekian, maka kecepatannya adalah kurang lebih 25, sekian. Ini ada destination-nya, jadi kita bisa klik yang kedua dan ketiga, lakukan semua. Jadi bisa perjalanan, ketiga dan sebagainya. Untuk detail hampir sama, kita klik, di sini ada detailnya, asalnya, tujuannya, terus jamnya juga ada semua. Lalu kita akan mencoba ke report. Di dalam report ini ada report untuk traffic light, traffic counting, dan untuk semuanya ya ANPR. Kalau yang traffic light ini misalnya kita mau melihat report dari tanggal 11 misalnya pukul 00 sampai dengan 12. Ini bisa per 15 menit, per jam, per hari, per minggu, per bulan, dan sebagainya. Misalnya per jam, kita klik. Ya, ini muncul. Jadi report pada tanggal 12 jam 17, 16, dan seterusnya. Ini yang paling baru sampai dengan yang paling lama. Ini bisa dimunculkan. Data SMP per jam untuk ruas F3 nya, ini yang fase 3 dari arah Kebumen juga bisa ditampilkan. Ini yang dari fase 4 ya, karena ini traffic light ya, maka tampilannya adalah per fase. Kemudian untuk tabel layanan simpang ini juga bisa kelihatan ya di sini ya, apakah A, B, C, D berapa kali, ini kelihatan semua ya. Dari arah Tanjung Priok juga sama, di masing-masing fase ini ada tabelnya. Lalu visi rasio juga sama ya, di masing-masing simpang ya. Ini F2, 1, F3, F2, F1 ya. Tampilan secara grafiknya juga ada ya, jadi fase 1, 2, 3, 4 ini kelihatan semua ya. Layanannya juga sama ya, ini ABCD nya, proporsinya, jadi apa itu, proporsi sangat lancar atau mungkin macet itu kelihatan di sini ya, dalam grafik berbentuk pie. Kemudian untuk visi rasio juga sama, bisa ditampilkan juga ini grafiknya untuk masing-masing fase. Untuk P1 report ini mungkin nggak saya coba dulu karena ini terlalu lama kalau diklik ya, itu waktunya lama sekali. Oh maaf, yang lama itu yang traffic counting list all report. Nah ini sangat lama. Kalau yang ini bisa kita coba, nggak apa-apa. Ini kita coba misalnya, kalau tadi simpang sudah ya, kita nyari
itu misalnya ini gitu ya, Banjarwates, lalu waktunya kita dari sini sampai sekarang 15 menit misalnya. Nah ini di sini tampilannya adalah 15 menit ya, jadi panjang, ini sangat panjang sekali. Totalnya di bawah ini, lalu persentasenya juga muncul di sini, grafiknya juga muncul, grafik masing-masing juga ada. Ini mobil sekian, bus kecil, truk sedang, bus besar, truk besar juga ada semua datanya. Motor, ada jam-jamnya dan tandanya juga ada. Lalu kita coba ke ANPR, misalnya kita pilih ini, misalnya apa ini, Kebumen A, Banjarwates Kebumen misalnya, ini kita pilih jamnya, lalu per 15 menit atau per 1 jam kita klik, maka di sini juga akan dimunculkan apa itu data ANPR. Jadi di sini lihat juga kalau di ANPR itu bisa mengklasifikasikan antara motor, mobil, dan mobil sedang. Termasuk mobil besar itu maksudnya mobil sedang. Ini muncul juga grafiknya. Lalu untuk yang detail ini akan lebih detail ya. Jadi kalau kita klik, ini mungkin butuh waktu yang agak lama ini. Oh enggak, ini jenis kendaraannya muncul, platnya juga muncul sekalian. Jadi kalau tadi itu sudah berdasarkan resume, namun kalau ini masih dalam bentuk data mentah lengkap gitu, makanya butuh waktu yang agak lama, masih loading dan itu panjang sekali. Kita harus siapkan resource yang cukup, kalau enggak nanti browser kita bisa hang nih. Dan ini bisa dicetak ya. Misalnya kita akan coba dijadikan data Excel, kita save saja, kita proses, lalu kemudian dia akan proses download. Karena datanya besar mungkin butuh waktu yang agak lama juga nih. Ya, ini kita oke. Nah ini datanya semua sudah terdownload. Ya, datanya banyak banget ini, sampai 2000. Kemudian kita akan membahas fitur berikutnya, ini pengendalian kontrol panel. Jadi di sini untuk melakukan manajemen user, jadi kita bisa menambah atau menghapus dengan 3 role ya, super admin sama user. Yang kedua ini berbeda tingkatan ya, yang paling tinggi ya. Cuman pada prinsipnya ini hampir sama nih dua ini. Dia bisa melakukan konfigurasi ya. Lalu untuk yang user
ini dia tidak bisa melakukan konfigurasi apa-apa, jadi dia bisa menonton saja. Ini seperti kalau kemarin itu ada posko, itu diberikan user ini, sehingga mereka bisa melakukan pemantauan tapi tidak bisa melakukan konfigurasi. User posko. Kemudian berikutnya adalah ini adalah connected device. Sebetulnya ini adalah untuk konsumsi teknis ya. Nanti bedanya admin dengan super itu bisa melakukan konfigurasi lebih mendalam sama tidak begitu ya, tapi tetap bisa melakukan konfigurasi device. Nah, ini contohnya ini kita bisa coba klik satu. Nah, ini tampil apa itu kode alat sama alas message ya. Jadi ini untuk konsumsi teknis ya, sehingga kita bisa lebih mudah untuk melakukan debugging apabila terjadi suatu kegagalan. Kemudian alarm ini kita langsung menuju kepada perangkat-perangkat yang tidak aktif. Jadi perangkat yang sudah didaftarkan tapi tidak aktif itu selalu dipantau dan ditampilkan di sini. Lokasinya di mana ini juga bisa ditampilkan di sini juga. Ini dashboard yang full screen ya. Ini prinsipnya sama dengan yang tadi, cuman hanya saja bedanya kalau di sini kita bisa menampilkannya secara full screen. Jadi bisa dalam satu browser. Kita bisa melihat secara full screen juga ini beritanya ini. Nanti ketika kita klik dia bisa mencari otomatis mau kemana, ke Dauhan atau ke Jatisari B. Ini adalah lokasi yang terdekat. Nah, ini dashboardnya, tampilannya seperti ini. Jadi kita kembali lagi pada intinya, sistem ini adalah bagian dari IDS yang mana saat ini tujuannya adalah untuk mengintegrasikan antara traffic light, ANPR, terus traffic counting, DMS dan DIS. Jadi perangkat-perangkat yang ada di yang terpasang di dalam ruas jalan maupun di dalam simpang itu semuanya bisa kita lakukan pemantauan ya, bisa kita lihat gitu ya, bisa kita lihat maupun kendalikan secara real time dengan menggunakan sistem dashboard ini, sehingga kita itu bisa dengan cepat untuk melakukan evaluasi kinerja dari simpang maupun ruas jalan ya. Apakah kondisinya sekarang ini macet, terus apakah traffic light-nya itu fasenya itu perbandingannya seperti apa, seperti tadi yang sudah kita lihat itu. Terus juga kendaraan-kendaraan yang lewat ya, itu juga terpantau melalui ANPR ini juga
tercounting, terhitung. Jadi kita bisa melihat apa itu report ya, report kendaraan secara terklasifikasi secara real time maupun secara generate report per hari atau per jam atau per kurun waktu tanggal dan sebagainya. Sehingga diharapkan dengan menggunakan sistem ini bisa membantu kita semua ya, membantu apa itu para stakeholder untuk mengambil keputusan. Baik, terima kasih. Mungkin kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Tentunya sistem ini juga butuh masukan ya, maksudnya butuh masukan, tidak ada gading yang tak retak ya, tidak ada sesuatu yang sempurna, dan ini masih terus kita kembangkan bersama tim kami. Mudah-mudahan di masa mendatang sistem ini bisa menjadi lebih baik dan dapat membantu kita semua untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di transportasi darat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.